Hai, Hai. habis buang sampah nih. Iya. Semangat ya. Iya, semangat Om. Dadah. Halo teman-teman. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Farah Syahdiani Maurentaniat dan teman Saya Maharaja Wijayanta Nusantara. Saya Faiz dari Prasetyo. saya Asla Arabi. Saya Eza Azhar Zarumi. Kenalkan, nama saya Hamam. Kalian pernah kepikiran gak sih gimana nasib limbah yang kita gunakan sehari-hari? Ternyata di Kota Pangkal Pinang ini sampah sehari-hari kita ditampung di tempat pembuangan akhir Parit 6 loh. Tapi bayangin aja, TPA yang seharusnya menjadi pembuangan akhir sampah kita sehari-hari malah menjadi masalah baru. Karena TPA masih mengadopsi sistem open dumping, yaitu sistem terbuka sampah yang dibuang begitu saja tanpa ada penutupan tanah, yang mengakibatkan sampah menjadi overdining atau menjadi sampah yang berlebihan. Di vlog kali ini, aku dan teman-teman bakal membahas kenapa sih sampah di TPA Parit 6 ini membeludak dan apa saja tanggapan pemerintah di Kota Pangkal Pinang terhadap fenomena sampah yang menumpuk begini. Kalian tahu nggak sih apa akibat dari menumpuknya sampah di TPA Parit 6? Bayangin saja, tumpukan sampah yang sudah setinggi gunung itu nggak cuma merusak pemandangan indah Pulau Bangka, tetapi sampai mengakibatkan buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar. Gara-gara sampah yang membusuk dan menghasilkan gas beracun. Terus, hewan-hewan seperti lalat, nyamuk, dan tikus berkembang biak di sana, yang berakhir pada resiko penyakit seperti demam, diare, bahkan penyakit kulit lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih penyebab menumpuknya sampah di TPA Parit 6? Tingginya angka pertumbuhan serta padatnya penduduk Kota Pangkal Pinang menjadi salah satu penyebab menumpuknya sampah di TPA Parit 6. TPA Parit 6 sebagai tempat pembuangan akhir tidak sanggup lagi menampung volume sampah yang semakin meningkat. Ditambah keterbatasan lahan yang memperparah situasi membuat tumpukan sampah semakin menggunung. Nah, masalah sampah pada Parit 6 memang menjadi perhatian kita semua. Tapi pemerintah sudah melakukan hal tegas untuk kasus ini, yaitu PLTU bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengolah sampah pada Parit 6. Dan diharapkan dengan kerjasama ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sekitar. Dan TPA Parit 6 dipilih lokasinya karena strategis dan lokasinya bisa menampung volume sampah hingga 150 ton per hari. Nah, pada kerjasama ini difokuskan untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP yang nantinya akan digunakan untuk menjadi bahan bakar tambahan di PLTU. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, tentunya aksi dan penanganan itu tidak hanya datang dari pemerintah loh, melainkan kita juga harus memegang peran kita dalam mengurangi jumlah sampah yang kita produksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah yang kita produksi, yang pertama yaitu prinsip 3R. Nah, prinsip 3R ini paling cocoknya untuk diterapkan terhadap pengurangan sampah anorganik, tetapi masih bisa juga kita gunakan untuk mengurangi sampah organik yang dihasilkan. Nah, apakah itu prinsip 3R? Prinsip 3R itu yaitu
Pertama, reduce, yang kedua reuse, dan yang ketiga recycle. Artinya, kita harus mengurangi jumlah barang yang kita gunakan yang menghasilkan sampah. Yaitu arti dari reduce. Yang kedua, yaitu kita menggunakan sampah yang telah dihasilkan dari barang yang kita gunakan menjadi barang yang lebih berguna. Yaitu yang artinya dari reuse. Nah, kalau yang ketiga ini, kita mengambil bahan sampah tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sempurna. Itu arti dari recycle. Nah, salah satu cara lain yang dapat kita gunakan yaitu buatan pupuk kompos. Nah, apakah itu bahan pupuk kompos? Bahan pupuk kompos ini adalah bahan pupuk yang terbuat dari sebagai hasil dari dekomposisi bahan organik, baik itu dari bahan tanaman atau bahan hewan yang telah misalnya kita gunakan untuk makanan dan segala hal sebaiknya. Nah, gimana? Seru gak vlognya? Kita sebagai masyarakat biasa juga dapat loh membantu pemerintah dalam mengatasi menumpuknya sampah di TPA Parit 6. Misal, sampah-sampah organik dapat kita manfaatkan sebagai pupuk, biopori, dan sebagainya. Terus sampah-sampahan organiknya diapain? Nah, sampah-sampahan organiknya dapat kita manfaatkan untuk didaur ulang. Nah, bahan-bahan daur ulang itu dapat kita gunakan kembali untuk misalkan hiasan atau hiasan dinding rumah dan sebagainya. Nah, sekian vlog dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.